robek dan segalanya lah intinya. Masih pengen tetap main skateboard, arahnya mau kemana, sukanya apa, fokus di situ dan bikin skala prioritas. Halo, selamat datang di channel RO. Hari ini gua kedatangan seorang tamu yang bernama Fahri. Nah, Fahri ini dia orang Bandung asli. Iya, Bandung asli. Bandung. USA, orang Sunda asli. Oh, orang Sunda asli. Gimana nih coba teman-teman yang orang Bandung, apa kabar semuanya? Halo Bandung. Halo Bandung. Sampurasun. Oke Bandung dan juga teman-teman yang lainnya, kita akan membahas nih seputar dunia karir ya tentunya. Nah, jadi dia itu spesial gue undang karena di sini gue lihat dia punya karir yang bisa dibilang bisa diceritakan ya. Mulai perjalanan karirnya gitu, dari dia lulus sampai dia bisa dapat pekerjaan tuh gimana sih. Nah, mungkin ini bisa banget membantu teman-teman yang sekarang ini prosesnya lagi mulai mencari pekerjaan atau misalkan baru lulus terus pekerjaan apa sih Kak yang kira-kira cocok nih buat saya gitu. Kita langsung aja ya ngobrol-ngobrol sama Fahri. Oke, so Fahri, gimana sih, bisa ceritain nggak ke teman-teman semua nih ya, awal mulainya lu tuh kuliah gitu, terus kemudian bisa dapat kerja, terus kayak gimana sih, coba cerita aja. Oke, jadi lulus SMA tuh 2013. Kebetulan pas masa SMA itu nggak hanya fokus belajar gitu, ada kegiatan lain lah di luar. Kebetulan waktu itu sambil ada kegiatan atletnya, juga ada kegiatan mencari uangnya gitu. Jadi kebetulan pas sebenarnya masa kuliah itu SMA itu sekolah itu bisa dikatakan sekolahnya agak kurang gitu, maksudnya berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya tuh kurang, lebih banyak interaksi dengan eksternal, dengan pihak luar. Entah dari tim atlet ya, kelompok atlet, dan juga yang uang itulah istilahnya tempat pencarian uang. Jadi pas SMA itu kenalnya bahkan nggak sama yang seumuran. Oh gitu. Lebih di atas gitu, bahkan sampai ukuran kakek nenek temenan gitu. Kalau boleh tahu apa sih kegiatan eksternal yang lu waktu itu jalanin gitu? Jadi waktu SMA itu ikut namanya mungkin teman-teman ada yang tahu fingerboard. Fingerboard itu skateboard yang dimaininnya pakai jari. Nah, ntar bisa googling aja atau cari di YouTube. Nah, kebetulan ya alhamdulillahnya ada skill lah di situ. Skill main fingerboard pakai jari jemari. Ya udah dari situ ikut kompetisi. Banyak kegiatan-kegiatan di situ yang memang menghasilkan uang juga. Terus ya tur ke kota A, kota B untuk ikut kompetisi, dan kebetulan pada tahun itu, kalau sekarang zamannya endorse kali ya. Jadi kalau dulu tuh jadi ridernya salah satu brand gitu. Kenapa lu tertarik sama kegiatan itu? Awalnya itu tertariknya skateboard. Awalnya main, ya biasalah insiden kecelakaan, kena leher di sini, robek dan segalanya lah intinya. Masih pengen tetap main skateboard dan lingkungannya, maksudnya kan orang-orangnya ya udah kenal gitu. Cari alternatif yaitu fingerboard, dan lingkungannya pun masih sama gitu orang-orangnya, cuman beda teknik mainnya aja, yang satu pakai kaki, kalau fingerboard pakai jari. Jadi dari awalnya nih komunitas yang lu bangun ya, kira-kira apa sih yang lu dapetin gitu dari mereka? Nah, kalau dari komunitas itu belajar toleransi tentunya, karena kan beragam dan umurnya juga itu permainan fingerboard itu nggak ibarat anak-anak ya, tapi sampai yang gitu tadi saya bilang kakek nenek pun ada gitu. Bahkan brand-brand yang, jadi sebenarnya brandnya tuh dari luar, brand aslinya. Dari mana tuh? Dari, kalau yang profesional itu dari Jerman. Dari Jerman. Biasalah Indonesia kan kreatif, mengadaptasi teknologi dan lainnya, bikinlah brand-brand yang ada di Indonesia dan kualitasnya pun sama. Gitu. Cuma secara harga ya memang lebih murah di Indonesia gitu. Interesting ya teman-teman ya. Dari mulai apa namanya iseng-iseng. Iya, awalnya iseng-iseng sampai akhirnya jadi hobi dan bisa menghasilkan uang juga ya. Itu uangnya dikelola jadi apa tuh kira-kira? Kebetulan ibu saya dulu kerja di bank gitu. Jadi secara literasi keuangannya tuh udah ada lah, udah mendarah daging lah. Jadi tahu ini uang harus digimanainnya udah
tahu. Terus ditambah selain komunitas yang itu, yang fingerboard itu ibarat atlet lah ya. Ada komunitas lagi tentang entrepreneur dan juga marketing. Gitu. Jadi ya pas SMA kebetulan terpilih jadi salah satu brand ambassador perusahaan retail fashion distro lah ya kalau di Bandung dikenalnya, atau clothing di Bandung gitu masa SMA. Jadi itu 2 minggu tuh ya digodok entrepreneurship dan juga marketing. Setelah itu ya dikasih kesempatan beberapa project sampai lulus kuliah sih ngerjain itu. Oh gitu. Sampai lulus kuliah berarti pada saat kuliah tetap masih ini Betul. ya. Masih on project gitu Iya, ya. jadi ya itu sebenarnya 2 minggu. Sebenarnya programnya 2 minggu, udah ya udah gitu. Itu mengisi liburan sekolah lah programnya. Cuma di situ kita bisa ibarat naik grade lah ibaratnya, mau jadi yang ngelola acaranya dan segala macamnya. Ya itu saya lakuin ya buat nambah ilmu juga, nambah skill. Ya itu berlangsung sampai 2017 lah, sampai saya lulus kuliah pun masih mengerjakan beberapa project di situ. Nah, pada saat tadi SMA terus lulus terus masuk lagi masuk kuliah ya. Itu ambilnya apa nih? Saya lulusan Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasinya Marketing Communication. Gitu. Jadi awal pemilihannya itu mungkin cukup beda dengan orang-orang. Kalau orang-orang kan mungkin pengen masuk universitas negeri lah ya, atau swasta pun swasta favorit. Ya saat itu Telkom ya belum brandingnya belum se-oke sekarang lah, dan juga secara fasilitas belum sekarang. Namanya juga dulu belum Telkom pas saya masuk, masih STT? Iya, fakultas saya apa ya namanya, saya lupa juga. Pokoknya belum nama Telkom University lah intinya. Brandnya belum seperti itu. Masuk itu karena pertama saya pengen komunikasi jurusannya, ingin melatih skill komunikasi. Pokoknya dunia komunikasi lah, dunia media saya suka. Tapi satu sisi saya juga pengen manajemen bisnis. Nah dari situ bingung nih nyari kemana, akhirnya ketemulah Telkom karena di sana ilmu komunikasinya berbasis manajemen bisnis dan juga ICT, IT lah, information, communication dan teknologi. Akhirnya ya udah jauh-jauh hari sebelum ada musim SNMPTN dan teman-temannya saya udah keterima gitu. Masuk yang angkatan pertama, daftar pertama lah gitu. Udah mantep tuh ya? Iya udah mantep karena ilmu komunikasinya dapet, manajemen bisnisnya juga dapat gitu. Dan kebetulan waktu itu ada kesempatan dari BEM-nya ya, mungkin BEM-nya angkatan saat waktu itu tuh datang ke sekolah saya bilang kalau ada kayak study tour gitu. Jadi buat anak-anak sekolah pengen nyobain kuliah di situ bisa sehari 2 hari. Gitu. Jadi trial ya? Iya, trial ya. Ngerasain gimana sih kampus tuh ya, gitu. Akhirnya join lah. Oh ya udah, seru secara fasilitas oke, seniornya oke. Ada asrama nggak sih di sana? Ada. Oh, ada asrama. Terus akhirnya udah semakin mantep lah di situ kan. Pas join, maksudnya pas masuk kampus ke sana ya beberapa seniornya udah kenal karena program itu. Jadi ya makin secara relasinya oke lah gitu. Oke. So, ilmu apa sih yang lo dapetin waktu selama kuliah gitu dan akhirnya tuh bisa ngebawa sampai sekarang ini lo bisa berkarir gitu ya? Iya. Jadi pas zaman kuliah, khususnya di Telkom University itu orangnya macam-macam dari Sabang sampai Merauke ada. Kebetulan memang setelah riset juga orang-orang Makassar, orang-orang ya Pulau Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain, pokoknya orang di luar Jawa, memang secara orang tuanya entah kenapa udah di Telkom aja. Alasannya ya kurang tahu ya, mungkin ada alasan pribadi, cuman kebanyakan mengarahkan kalau ke Bandung selain yang negerinya swastanya Telkom lah. Jadi memang banyak di sana orang-orang luar lah ibaratnya gitu. Ibaratnya kalau Bandung tuh terkenalnya apa ya, ITB, Unpad, tapi ini kalau mau jalur swasta masuknya ke Telkom. Salah satunya gitu. Telkom. Nah itu banyak budaya lah di situ. Kebetulan emang saya suka etnik juga, jadi kayak seru nih ketemu orang baru dengan gaya komunikasinya yang baru, terus juga ya pola pikirnya baru juga. Dan di situ ya terlihatlah orang-orang yang ada yang ambisius ingin menjadi apa, terus ada yang pengen gimana. Kebetulan saat masuk kuliah saya udah ibarat tahap aktualisasi dirinya saya udah ada pas SMA gitu. Karena ya ikutan yang tadi ya komunitas, terus kadang juga sering jadi narasumber di TV-TV gara-gara fingerboard itu. Jadi ya tahapan ibarat untuk eksisnya tuh
nggak nyari eksis gitu di sana tuh memang pure belajar gitu. Pure belajar. Jadi kegiatannya ya tadi yang di brand ambassador itu tetapnya di sana. Jadi di kampus tuh sebenarnya ya benar-benar belajar, benar-benar merhatiin orang kayak gimana. Nyari itunya aja gitu. Jadi kalau nyari saya pengen jadi apa di kampus enggak sebenarnya. Tapi saya menikmati proses belajarnya gitu. Apalagi kan banyak orang luar juga kan. Gitu. Nah, kalau di kampus sendiri kan, contohnya nih gue sebenarnya lulusan dari BINUS juga gitu. Ada kampus yang dia memberikan fasilitas seperti organisasi gitu. Nah, lu sendiri ikut gak sih organisasi yang ada di kampus itu gitu? Jadi di sana tuh organisasinya banyak ya, ada yang maksudnya olahraga atau enggak skill ya, entah bahasa Inggris, UKM ya, istilahnya UKM marketing dan lain-lain, atau yang tekniknya atau yang robotik itu ada. Terus juga ada yang UKM yang berbasis daerah. Orang-orang Bandung, orang-orang Sulawesi itu ada juga. Nah, kebetulan di sana ditawarin lah, udah masuk yang Sunda-Sunda, yang Bandung-Bandung. Ya pola pikirku saat itu nggak mau nyari orang Bandung lagi. Gitu, biar memperluas gitu ya. Iya gitu, maksudnya ngapain lagi nongkrong sama orang Bandung lagi gitu. Akhirnya ya kalau ikut organisasinya gara-gara dapat beasiswa. Gitu. Maksud beasiswa apa nih? Beasiswa dari beasiswa dari Pemprov Jabar. Jadi emang syarat ketentuannya kalau dapat harus ikut organisasi di kampus gitu. Jadi secara tidak langsung, secara halusnya mau nggak mau ya ikutan gitu. Meskipun saya udah ada organisasi di luar kampus gitu. Itu model beasiswanya tuh pada saat udah masuk di Telkomnya apa sebelumnya gitu? Saat udah masuk di Telkom, semester berapa saya lupa ya, entah 3, entah 4, entah 5 lupa. Memang ada informasi kalau Pemprov Jabar lagi buka beasiswa gitu. Akhirnya ya yang berKTP Jabar itu boleh ikutan dengan syarat-syaratnya ya, entah nilai dan segala macamnya. Kebetulan dapat, dan ya ibarat kontraknya itu ada ya, kalau maksudnya menerima beasiswa ini harus ikutan organisasi di kampus. Boleh kasih tips nggak buat teman-teman nih yang memang mungkin masih ada yang masih kuliah juga gitu ya? Apa sih tipsnya supaya jadi orang yang bener-bener bernilai gitu ya? Kayak tadi lu kan sebutin gue nih aktif organisasi, kemudian gue bisa dapat beasiswa juga gitu. Mungkin bisa buat motivasi buat teman-teman semua di sini. Ya, jadi kalau motivasinya kita harus kenali dulu diri sendiri tuh mau ngapain gitu. Bukan tujuannya mau apa ya, maksudnya cita-cita jadi apa, tapi di masa kampus atau masa sekolah tuh mau ngapain, apa yang mau didapat gitu. Kebetulan saya memang udah fokus pengen memperluas jaringan, maksudnya link kenalan. Terus juga ingin menggali segala ilmu yang ada di kampus itu. Nggak hanya maksudnya dari teman sejurusan, tapi ya dari dosennya, dari teman lintas fakultas, lintas jurusan, ya gali ilmunya. Ya alhamdulillahnya, ya ini yang saya rasakan berkat kuliah di Telkom yang mungkin jurusan komunikasinya agak unik, itu nggak berbasis politik atau berbasis pure media. Ya saya dapat ilmu lain, ya dapat manajemen keuangan, pasti nggak akan dipelajarin itu di komunikasi lain gitu, manajemen bisnis, IT-nya tadi, ICT-nya, operasional, ICT, dan situ makin memperluas point of view. Sudut-sudutnya makin luas nih, banyak ilmu yang bisa didapat. Jadi ya kalau saya pribadi di kuliah fokus ambil ilmunya gitu. Mungkin ya beda-beda, mungkin ada yang di kampus pengen nyari relasi temennya gitu ya, pengen gitu di pertemanan. Kalau saya memang nyari ilmunya karena temennya udah ada di luar gitu. Gitu. Ibaratnya ilmu teman tuh bakal datang sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita tuh udah memperkaya diri gitu ya. Iya, jadi kadang kalau lagi ngumpul sama orang Bandung, maksudnya yang komunitas Bandung itu bahas apa, saya paham, ngerti gitu. Sampai ditanya, jurusan apa kuliahnya? Komunikasi, kok ngerti? Ya memang karena di Telkom belajarnya point of view-nya luas gitu, nggak hanya sekedar komunikasi. Bahkan skripsi saya aja tentang psikologi, bukan tentang marketing. Saking penasarannya gitu. Psikologinya apa nih yang dibahas gitu? Tentang psikologi komunikasi, tentang konsep diri, seseorang memaknai dirinya. Makanya
konsentrasi saya marketing communication ya sebenarnya jauh gitu, tapi saya mau pilih jalur itu. Oke, berarti apa ya, ibaratnya kita harus aktualisasi dulu apa diri kita tuh apa nih yang harus kita perbaiki, harus kita kembangin ya, supaya nanti pas kita mungkin berhubungan dengan orang gitu, atau mungkin kita bekerja gitu ya, bisa lebih siap gitu ya. Oke, ngomong-ngomong soal tadi tahapan mulai dari kuliah kan udah bener-bener memperkaya diri. Terus pada saat prosesnya nih bisa masuk ke dunia kerja nih ya, ini yang paling penting nih. Ya gimana, coba ceritain dong. Aduh, setelah lulus itu 2017 sebenarnya kalau dari pihak keluarga ya siapa sih yang pengen anaknya nggak langsung kerja gitu kan, pasti pengen langsung kerja. Ya memang di situ ya saya apply gitu. Cuman diri saya masih ingin kebetulan senang jalan-jalan, masih pengen explore selagi nerima lamaran gitu. Jadi itu bisa dikatakan masuk dunia profesionalnya itu nggak setahun sih, ya hampir setahun lah, baru beneran terjun di dunia profesional. Ibarat hati saya memang oke, siap yuk kerja gitu, daripada saya ambil kerjaan tapi masih setengah-setengah gitu. Karena pernah ada momen itu juga gitu, udah oke lah ambil, tapi pas ngejalaninnya ya setengah-setengah, pikiran saya masih di mana-mana gitu, belum fokus ya. Gitu. Ya menurut saya pribadi ya nggak ada salahnya gitu, maksudnya menunda demi kesiapan diri kita gitu. Maksudnya ya sama dengan berbagai macam, kan ada orang-orang yang kuliahnya ditunda dulu deh, habis lulus SMA tunda dulu, ada juga kan yang emang pengen fokus menggali diri segala macam. Intinya ya kita siap dulu atas, soalnya kan kalau kita kerja gitu atau kuliah pasti ada resiko-resiko yang mau nggak mau harus ditinggalin kan. Nah, saya mencari titik momen itu, oke, saya udah siap kerja secara segala macamnya, oke, baru masuk terjun. Jadi biar fokus juga. Pada saat masuk ke dunia kerja, apakah pekerjaan yang dikerjakan gitu ya, itu sesuai dengan yang dikerjakan pada saat kuliah gitu? Atau ilmu-ilmunya masuk nggak waktu kerja? Secara jadi bener ibarat masuk profesional yang beneran kerjanya lama itu, saya bergabung di salah satu perusahaan IT di Kota Bandung yang memang secara brand produknya itu bikin sistem manajemen pengelolaan di rumah sakit dan juga kampus, beberapa kampus lah. Gitu, rumah sakit. Title-nya atau misalkan posisinya sebagai apa gitu? Nah, pertama kali ya posisinya business development di sana. Nah, business development sendiri kan di Indonesia pada saat itu ya, tahun itu tuh macam-macam tuh. Kalau sekarang kan business development ada beberapa yang identik dengan sales lah ya, penjualan. Iya, betul. Ada juga yang memang benar-benar pengembangan produknya secara produknya gitu, bukan secara penjualannya. Jadi kebetulan saat itu business development-nya memang benar-benar secara produknya gitu, secara produk yang dikembangkan gitu. Jadi dikasih tanggung jawab untuk ngebuat produk digital baru lah saat itu tuh, di luar produk utama mereka. Nah, ini bikin penasaran karena biasanya orang-orang business development itu orang-orang yang basicnya tuh orang-orang IT gitu ya. Nah, lu takut nggak sih sebenarnya dengan kondisi biasanya yang dicari itu kan anak-anak business development tuh orang-orang yang dulu kuliahnya tuh ibaratnya jurusannya IT gitu, tapi lu sendiri anak ilmu komunikasi. Nah, tuh? Itu mungkin saat interview itu saya bisa menjawab lah istilahnya, karena ya tadi di Telkom tuh mempelajari ICT lah ibaratnya. IT-nya secara ilmu komunikasi ngajarin IT, tapi memang tidak teknikal ya, maksudnya dasar-dasarnya saja. Bahkan saat kuliah tuh udah belajar, kalau sekarang tuh ya kayak SEO, UI UX tuh sebenarnya pas saya kuliah tuh udah ada, cuman istilahnya belum itu saat itu. Jadi udah paham nih apa nih maksudnya gambaran digital marketing dan juga dunia IT itu gimana. Dan mungkin ya saat itu saya bisa menjawabnya, menjelaskannya dengan baik, ya alhamdulillahnya keterima. Dan itu pengalaman profesional pertama saya yang bikin makin semangat gitu, karena dikasih project, yuk bikin produk digital baru di bidang travel atau tourism. Oke. Itu berlangsungnya berapa lama itu? Pada saat masuk business development? Di sana itu kurang lebih setahun sih. Setahun. Terus kemudian explore lagi, karir lagi. Sebenarnya sih inginnya masih pengen di dunia itu ya, inginnya. Cuman ya kan ada cocok dan tidak cocok ya,
bukan masalah salary tapi mungkin secara pemikiran dan segala macamnya ya daripada bukan tujuan apa ya, gerakan kita terhalang ya lebih baik cari yang Oke. Nah, terus kemudian abis dari business development itu di sebuah perusahaan IT, apalagi karir apalagi yang apa yang lu explore gitu? Nah, jadi saat itu kan kerja di IT itu ngerjain project tourism ya, travel lah ya, traveling. Di sana juga saya belajar IT gitu, jadi ngerti technical writer, pembuatan arsitektur website, terus mobile apps, dan teman-temannya tuh jadi paham karena mau nggak mau harus paham lah. Ibarat saya menerjemahkan konsep bisnis ke tim IT-nya gitu. Kan kalau tim IT ya kalau sekarang kan tim IT-nya udah canggih ya, udah bisa tahu proses bisnis. Tapi kan kalau saat itu ya ibarat ya ini saya pengen kayak gini, oke mereka ngerjain gitu kan. Pasti bisa kan mereka kalau udah kita jelaskan, tapi mungkin tim IT ya saat itu belum bisa mengeksplor ini bagusnya gini-gini, tetap harus ada tim risetnya kan. Nah kebetulan itulah yang saya lakukan ya, nge-review website, nge-review aplikasi-aplikasi orang untuk yang bagusnya kita diadopsi ke aplikasi kita, akhirnya kita terjemahkan lah dari bahasa bisnis ke bahasa untuk teman-teman IT. Oke, ibaratnya lu tuh sebagai penjembatan nggak sih? Iya. Jadi apa yang perusahaan inginkan gitu kan ya untuk membuat sebuah aplikasi atau misalkan website tadi, ini loh infonya, kasih tahu ke tim IT, mungkin si programmer atau developer gitu ya, supaya mereka ini loh kayak gitu. Jadi memang harus ada apa ya namanya, itulah penjembatannya gitu ya. Setelah menjadi seorang business development, kemudian karir apa lagi sih yang lo jadi tadi jalanin? Jadi pas proses itu tuh saya melihat peluang bisnis saat berkarir tuh. Jadi emang saya juga senang bisnis gitu, khususnya di kuliner. Cuman saat itu nemu partner di bidang travel, kebetulan saya suka traveling juga, nemu peluang bisnis gimana kalau kita kolaborasi. Akhirnya selagi bikin project itu, saya pun dan partner saya itu ya bikin usaha bisnis juga, travel, sewa mobil, kendaraan rental, terus juga open trip kayak gitu, terus juga tiket pesawat yang dimana ya ibarat nggak punya asetnya relasi. Oh gitu. Jadi kayak misalkan saya butuh, ada teman misalkan atau klien, Fahri saya butuh bis nih ke Pangandaran atau kemana. Oke ya saya kontaknya saya kan nggak punya aset bis, saya kontak lah relasi itu, akhirnya dealing ya udah, jadi ya bisnisnya seperti itu, bisnis travel. Kecuali tiketing emang kita yang ngurus sendiri gitu. Tapi itu lo jalaninnya pada saat masih kerja atau emang pure lo abis dari bisnis development itu udah gue fokus dulu deh buat itu pas masih kerja. Oh jadi kayak sampingan gitu ya? Jadi saya dan partner tuh bagi tugas, ada yang tiketing, ada yang memang bikin trip perjalanan, atau enggak Sabtu Minggunya ada tamu bikin jadi tour leadernya gitu-gitu sih. Ini menarik ya, karena ternyata di samping kita bekerja ya, kita juga bisa improve diri untuk bisa mungkin usaha sampingan yang bisa kita jalanin. Tapi sebenarnya ada kendala nggak sih atau tantangan lah, apalagi mungkin bagi waktu atau gimana gitu? Mungkin kendala karena waktu itu saya pegang, karena kerja kan sambil kerja, terus beberapa partner ada yang memang tidak, maksudnya nggak sambil kerja kan waktunya lebih luang. Nah kalau saya ngambil tiketing itu kesulitannya di saat memang ada orderannya cukup banyak dan harus fast respon, karena kita jualnya B2B juga tiketingnya, nggak hanya langsung ke end user atau usernya gitu, tapi ke B2B juga, ke travel lain juga gitu. Jadi ya beberapa travel saat itu ada yang ngambil tiketing ke kita gitu. Oh gitu. Jadi masalah waktu ya? Iya, masalah. Ya gerecepnya lah harus benar. kopas-kopas atau ngisi apanya di situ sih saat itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak lanjut di business development. Saya dan partner berusaha, oke, coba kita jalanin ini sampai akhirnya tutup. Kenapa tuh tutup? Tutup karena sudah nggak tahu ya, bukannya sesuatu tapi sudah memprediksi saat pertama kali kebijakan ada bagasi berbayar pesawat. Oke, iya. Di saat itu seluruh itu ya? Iya, seluruh maskapai ya? Itu kayak sudah memprediksi, wah agak sulit nih kayaknya. Maksudnya meskipun harga tiketnya murah, tapi kan orang-orang malas juga kalau harus bayar bagasi lagi gitu. Iya, bener, di situ sudah mulai, wah memprediksi ini nih gimana nih arahnya nih.
akhirnya saat itu karena kebetulan saat itu beberapa partner saya ada yang pindah kerjaan, maksudnya dapat kerjaan lebih baik, profesionalnya bukan bisnisnya. Teman saya yang satu partner saya itu fokus juga ke bisnis utamanya dia, dan saya pun ya fokus sambil nyari kerja juga. Ya udah akhirnya kita memutuskan ya udah kita tutup jual sih sebenarnya ke salah satu travel juga gitu. Ya karena itu punya database. Oh benar. Database partnership ataupun database klien yang bisa mereka olah ya jadikan revenue juga untuk mereka, jadi sales juga untuk mereka. Kita ya jual itu gitu ya. Karena kita nggak punya asetnya ya itu relasi dan juga database. Oke, pinter juga ya. Manfaatkan situasi dan relasi yang ada. Iya betul, saat itu bingung juga ini lanjut enggak ya. Terus kan kita ada trip-trip yang experience-nya jadi nggak, kalau kita bikin tour tuh nggak ke Bandung misalkan, Jakarta Bandung tuh kunjungin tempat mainstream. Enggak, kita tuh nyari yang aneh gitu. Kita ngejualnya memang yang aneh. Yang gitu. Unik gitu ya. Tapi kebanyakan klien-kliennya itu dari luar Bandung, maksudnya kayak dari luar negeri gitu ya, atau emang orang Indonesia sendiri? Orang gitu? Indonesia sendiri. Orang Indonesia sendiri. Iya, gitu. Kalau iya maksudnya orang luar paling ya dari Malaysia, Singapura, Thailand yang memang wisatanya kayak ke Lembang, ya standar lah maksudnya, bukan yang nyari yang aneh gitu. Maksudnya masih dalam lingkup Asia gitu ya? Iya, gitu. Oke, tapi prosesnya cepet nggak sih yang tadinya business development terus tiba-tiba tadi mulai diriin usaha, terus setelah itu apa lagi yang next sambil stepnya gitu? Usaha itu sambil proses jual menjual itu udah ada tawaran dan maksudnya di pekerjaan sekarang gitu. Jadi semakin mendukung, oke udah ada backup nih gitu. Maksudnya secara finansial udah ada backup. Akhirnya ya udah travel itu kita tutup, meskipun kalau ada yang mau order, karena kan udah ada namanya, maksudnya udah dikenal Fahri jualan tiket gitu, Fahri mau nanyain jalan-jalan ke Fahri gitu. Maksudnya secara branding tuh udah ada gitu. Jadi ya kalau ada ya kita tetap layani gitu. Gitu. Meskipun ya secara bisnisnya nggak ada, tapi kalau ada ya udahlah buat nambah-nambah. Abis itu lanjut berkarir atau cari usaha bikin usaha baru atau gimana? Bikin usaha baru iya, nyari iya, tapi fokus di karir, di pegadaian. Gitu. Oke. Nah di tadi pegadaian itu menjadi apa? Itu saya di divisi hubungan kelembagaan. Kalau jabatan bisa disebut lah ya. Nggak usah, ini intinya aja, di bidang marketing spesialis lah. Oh, marketing spesialis. Oke, itu ngapain tuh? Itu kebetulan kalau di divisi induknya kan divisi hubungan kelembagaan. Jadi kita bermitra dengan partner-partner untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, antara pegadaian maupun dari pihak mitranya. Oke. Singkatnya seperti itu. Oke, bicara soal gimana sih caranya kita tuh, mungkin ada teman-teman yang di sini ya ngerasa gue tuh pengen ningkatin karir loh di bidang yang memang gue suka gitu. Mungkin ada tips-tips nggak sih dari lo gitu? Fokus sih. Fokus dong. Meskipun ibarat industrinya beda-beda atau job desk pekerjaannya beda-beda. Ya contoh lah, saya memang ya komunikasinya saya ngambil di jurusan Markom gitu, marketing communication, di mana ya porsi marketing itu lebih tinggi gitu dibandingkan porsi lainnya. Ya memang saya pengen fokus di situ ya, makanya kalau ada bisnis atau apa ya saya terjunnya tetap di ranah itu, tetap belajar di ranah itu. Gitu. Boleh nggak sih pindah ranah ya, misalkan yang tadinya bidangnya ingin markom gitu, terus kemudian ingin explore gitu ke tempat yang berbeda. Kira-kira gimana menurut lo? Itu balik lagi. Pertama tergantung skill ya, skill kita, dan juga ya dari misalkan antar perusahaan tergantung perusahaannya juga sih sebenarnya. Kita nggak bisa menaruh ekspektasi, ini misalkan nih kita sales misalkan, terus tapi ada ilmu misalkan HR kah atau apa yang udah, ini bisa nih ya, itu balik lagi sih ke itu. Cuman kalau saya pribadi ya pasti ada waktunya kok kembali ke ranahnya. Gitu. Mau entah di bisnis, di proyekan atau di perusahaan, pasti ada saatnya kita kembali sih ke ranah kita seharusnya. Gitu. Nah, mungkin apa sih yang bisa lu dapetin proses-proses
adaptasi ya, apa yang bisa lu sampaikan gitu ke teman-teman, gimana sih? Mungkin gue tuh kadang kesulitan gitu berkomunikasi kan, lu kan masuknya bukan komunikasi ya. Gimana sih caranya bikin komunikasi yang efektif antar ya pasti mungkin di di dalam dunia kerja tuh ada Slack atau mungkin ada pikiran yang berbeda gitu dengan satu anggota dengan anggota lain. Nah, itu gimana tuh cara menghadapinya? Kunci utamanya jangan baper sih. Baper? Jangan baper gitu. Oke. Mau apalagi misalkan di perusahaannya itu ya lintas budaya gitu ya atau logat bahasa, jangan baper gitu. Inti permasalahannya itu sih, jangan baper gitu. Karena ya kalau di dunia kerja ada yang marah atau apapun ya itu konteksnya profesional pekerjaan. Kalau udah di luar itu ya pasti hahi lagi, ketawa-ketawa lagi. Gitu ya. Intinya ya jangan baper dan kalau misalkan sama atasan terima aja dulu, jangan dilawan. Ibarat ya kita menghargai orang tua lah. Entah umurnya seumuran ya, tapi ibaratnya kan secara jabatan lebih tinggi, kita hargai dulu aja. Kita terima dulu urusan kita. Setuju atau tidak ya balik lagi, tapi hargai dulu mereka berbicara gitu. Baru kitalah mengeluarkan pendapat gitu. Nah, kalau dari lu sendiri nih di Pegadaian itu udah berapa lama sih? Mau jalan 3 tahun sih. Oh, udah lama ya, lumayan ya. Oke, berarti cocok dong. Ya ada hal cocok dan tidak cocok pastilah ya, wajar. Cuman alhamdulillah sejauh ini menikmati gitu, apalagi literasi. Saya lebih banyak fokus di literasi keuangannya sesuai dengan background ibu saya yang mendarah daging ke saya, jadi menikmati. Oke, dengar nih ya, kan lu sempet mengambil satu kursus. Betul. Satu kursus kursus digital marketing ya. Yep, yang apa sih namanya? Yang mungkin sekarang lagi in-innya lah ya. Lagi hype ya, karena memang dunia sekarang kan udah beralih ke digital ya. Ada yang mungkin orang-orang yang ingin switching karir gitu ya. Nah, kalau dari lu sendiri nih melihat kondisi seperti itu tuh seperti apa sih? Dan kenapa lu tertarik gitu? Balik lagi ya tadi ya. Di saat kuliah itu saya udah mau pelajarinya gitu. Meskipun namanya mungkin belum digital marketing, belum SEO, sosial media organik dan lain, tapi udah dipelajari dasar-dasarnya. Jadi ya tahu gitu. Kenapa saya akhirnya mengikuti kursus itu? Saya nggak mau ketinggalan tren. Gitu. Karena memang saya orang marketing, saya nggak boleh dong ketinggalan tren tentang digital marketing. Gitu. Meskipun ya saya nggak berkarir di digital marketingnya gitu. Tapi minimal saya tahu tren yang terjadi seperti apa. Sebenarnya bisa dipelajari sendiri kan? Iya. Mau googling kah atau gimana? Tapi saya merupakan orang yang kalau difokus, maksudnya diajarkan lebih fokus, lebih nangkep gitu dibandingkan belajar sendiri. Untuknya di bidang di akademis lah ibaratnya agak sulit lah, karena kan kalau belajar sendiri ada waktu leha-lehanya. Tapi kalau diajarkan gitu ya lebih fokus saya. Jadi memang saya saya nggak mau keikutan tren, nggak mau ikutan ketinggalan tren digital marketing. Akhirnya saya join gitu. Urusan ntar shifting career atau dapat proyekan apa itu urusan nanti, yang penting ilmu saya dapat dulu. Untuk kursus digital marketing itu sendiri, lu ambil spesialis apa nih? SEO. Ambil SEO. Nah, boleh jelasin nggak teman-teman? Karena memang sekarang dunia SEO nih lagi berkembang banget gitu ya. Iya, jadi kenapa saya memilih SEO? Kebetulan, ada kebetulannya juga sih. Background keluarga dari papa saya itu media. Media, ya ibarat tulis menulis, broadcasting, tentang itu tuh udah mainan saya juga gitu, udah biasa gitu. Ya saya punya tujuan ya entah kapan itu ingin membawa perusahaan keluarga saya, ya bukan keluarga saya sih, maksudnya tim salah satunya keluarga saya itu bisa maju di dunia digital, salah satunya itu. Pengen mendalami juga dunia SEO. Ya emang lebih tertarik di SEO dibandingkan sosial media organik atau marketing, ya, atau content creator gitu-gitunya, lebih tertarik di SEO kalau di digital marketing. Meskipun ya konsep bidang digital marketing lainnya mengikuti. Gitu. Mungkin SEO itu kan banyak ya, namanya kita harus belajar tools, kemudian kita harus mengerti cara pembuatan konten, kemudian mungkin kita harus
ketemu juga dengan orang programmer gitu. Nah, kalau dari lu sendiri, lu menangkap informasi atau menanggapi SEO itu seperti apa gitu? Dan apakah itu berguna gitu buat pekerjaan lu? Kalau ngomongin berguna, sebenarnya ilmu SEO itu udah saya dapetin juga pas perusahaan IT itu. Oke. Karena ya riset ini harus gimana? Oh berarti SEO-nya mau nggak mau belajarlah sendiri saat itu. Ya tapi belajar saat itu ya belum kredibel lah ibaratnya karena belajar sendiri gitu. Akhirnya ikut join, belajar lebih dalam ya. Semakin mendalami ya menurut saya SEO itu ya cakupannya bisa dikatakan luas dan bentuknya ya investasi jangka panjang sih. SEO bukan bikin sekarang besok hype gitu, enggak, tapi jangka panjang. Oke. Lagi kan identiknya dengan artikel yang ditempel di website ya ibaratnya untuk menaikkan rumahnya atau websitenya ya itu butuh jangka panjang ya, dan secara teknikal ya saya mempelajari juga di perusahaan yang dulu gitu yang di IT itu. Jadi terjun ke SEO tuh nggak terlalu buta lah ibaratnya, udah tahu dalam seluk-beluknya tuh gimana. Oke. Nah, mungkin boleh kasih tips nggak buat teman-teman yang sekarang ini ingin mendalami SEO atau mungkin tadi ada ilmu marketing juga gitu. Gimana sih meng-capture-nya gitu, merangkumnya supaya bener-bener oke nih, gue tuh bisa pelajari semuanya itu dengan bener dan gue tuh jadi pribadi yang mungkin kedepannya menjadi lebih bervalue ya. Betul. Gitu. Pertama, kenali diri sendiri. Arahnya mau kemana, sukanya apa, fokus di situ dan bikin skala prioritas. Kalau saya pribadi, misalkan tahun ini misalkan mau belajar ilmu tentang misalkan marketingnya tentang apa atau digital marketingnya apa, dibikin prioritas karena buat saya pribadi nggak mungkin satu ilmu tuh berbarengan tuh sulit buat saya pribadi, harus fokus. Makanya ya saya mengambil kursus digital marketing tuh baru kesampaian di tahun sekarang tuh ya karena tahun-tahun sebelumnya ada fokus-fokus lain. Gitu. Ya menurut saya nggak terlambat dan nggak ada kata terlambat sih untuk belajar. Gitu. Belajar ya. Jadi ya kapanpun itu selama kitanya fokus, niat dan mau mencapai ilmu atau sesuatu itu ya bikin fokus dulu gitu. Sama kenali diri sendiri sih. Ya. Iya. Gitu. Jangan terbawa sama orang lain juga. Maksudnya ikut-ikutan lah. Kan ada juga orang yang ikutan kursus digital marketing karena ikut-ikutan ngelihat orang salah satu orang habis kursus langsung dapat karir gimana gitu-gitu. Jangan juga, menurut saya jangan. Udah gitu. Fokus aja kayak saya pribadi ikut ya nggak ngejar apa, ingin ngejar ilmunya aja. Mau urusan nanti dapat pekerjaan di luar itu ya gimana nanti. Yang penting saya dapat dulu ilmunya bisa diterapkan. Oke, thank you banget, berarti informasinya sangat-sangat berguna ya buat teman-teman channel RO ini. So, buat teman-teman semuanya, apabila teman-teman suka dengan konten ini, silahkan like dan juga subscribe. Ajak teman-teman lainnya juga untuk bisa join di channel ini. Dan juga komen nih, kira-kira informasi apa lagi sih yang ingin kalian sampaikan? Atau Kak mau tips atau konten ini dong gitu. Silahkan komen di bawah ini ya, supaya kita juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat nih buat teman-teman semuanya. Oke, thank you untuk hari ini. Thank you juga ya buat sama-sama. Fahri. Sukses buat kedepannya ya. Semoga karirnya makin lancar ya. Ilmu-ilmunya juga bisa diteruskan gitu ya. So teman-teman, thank you yang udah nonton channel RO ini. Kita akan nantikan untuk konten-konten berikutnya. Bye bye.